Halo, ketemu lagi dengan saya Rizky di Kioskom Channel. Jadi hari ini saya ada di Singapura untuk menghadiri acara di belakang ini, acara Snapdragon Southeast Asia Summit. Pengenalan tentang produk-produk dari Snapdragon X Series, prosesor yang ada di laptop saat ini. Nah, kita akan lihat apa aja acaranya. Jadi acara ini tuh dihadiri sama beberapa influencer dari beberapa negara, ada Vietnam, ada Indonesia, Malaysia, dan lain-lain bro. Ada di W Hotel, di dalam ballroomnya ya. Jadi di sini banyak produk-produk dari Snapdragon yang akan di-launch di seluruh dunia. Jadi buat teman-teman yang nggak paham, apa sih urutannya dari Snapdragon? Pertama-tama itu yang paling rendah adalah Snapdragon X. Nah ini, Snapdragon X, terus atasnya itu Snapdragon X Plus. Paling tingginya adalah Snapdragon X Elite. Nah, memakai 45 TOPS. Dia itu punya keunggulan, baterainya paling lama daripada laptop-laptop yang berbasis Intel atau AMD. Ini contohnya sampai mati jadi tengkorak, dia megang laptop, baterainya masih ada, orangnya masih hidup. Kayaknya ini khayal ini bro ya, nggak mungkin lah ini. Banyak yang bilang pakai Adobe Snapdragon itu nggak support, tapi kamu harus pakai Adobe yang 2025. Jadi kamu bisa install Premiere, Photoshop atau Lightroom. Tapi kalau kamu install yang 2023, saya jamin nggak akan bisa connect. Pasti akan crash, pasti akan error kalau diinstal. Nah ini dibuktikan, ini loh support sama Lightroom. Jadi DJ pun juga bisa bro. Nah ini sekarang mbaknya ini lagi mendemokan tentang software Blender. Itu sekarang sudah support NPU ya. Nah ini software Blender, jadi ngerender foto realistik dan lain-lain itu sudah bisa kerja pakai NPU. Ya hampir sama dengan D5 lah. Aplikasi Moises sudah kerjasama dengan Snapdragon, jadi dia bekerjanya pakai NPU seperti gini. Jadi kamu bisa matikan vokal, gitar dan lain-lain. Ini contohnya buka di YouTube ya. Nah ini coba dimatikan di vokal. Nah, ini vokalnya hilang suaranya. Matiin gitar juga hilang, matiin yang lain juga hilang. Ini pakai AI. Ini NPU-nya kerja ini. Ini. Tuh, gitarnya hilang bro. Keren. Ini mencoba demonstrasi ngedit video. NPU-nya juga bekerja ini, nggak bisa lihat ini. NPU-nya bekerja. Ini pakai software DaVinci Resolve ya. Jadi bukan hanya kerja prosesor aja bro, NPU juga bekerja kalau kamu pakai prosesor Snapdragon. Makanya disebut AI PC. Ini juga sudah support sama software-software audio seperti Cubase ini. Nah, diperagakan bahwa sudah tidak ada crash dan sudah kompatibel dengan software-software audio. Jadi kamu bisa melakukan record memakai laptop-laptop yang berbasis Snapdragon. Ini yang paling aku suka. Jadi semua prosesor Snapdragon itu kalau tidak di-charge, tidak nancep kabel charge-nya, performanya itu masih tetap kenceng bro. Jadi antara di-charge sama nggak di-charge itu sama aja. Kan diklaim lebih ringan daripada MacBook M3. Nah ini kamu bisa lihat perbedaannya, 900 gram melawan 1,2 kilo. Kalau ini pakai Microsoft Paint, tapi scratch to image ya, pakai AI, kerjanya pakai NPU. Nih bro, laptopnya keren bro. Dell XPS. Cakep bro. Bro, buset. Cakep desainnya. Cakep banget. Ini speknya ya. Brand-brand gede juga sudah mulai partisipasi sama Snapdragon seperti Dell. Di sini ada Asus, ada juga Acer. Terus di sini ada Lenovo. Microsoft Surface juga ngeluarin seri untuk Snapdragon processor ya, kayak gini bro. Cakep ya.
Surface kalau bikin laptop selalu cakep. Mesti bodinya metal tuh, metal, dan pasti tipis. Nah, pasti tipis. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan NPU-nya Snapdragon dibandingkan Intel sama AMD dan kenapa prosesor Snapdragon laptop-laptopnya itu bisa bertahan lama. Pertama-tama sistem arsitekturnya berbeda bro, karena dia ini menang di pengalaman. Dia membuat handphone dengan tenaga yang kencang tapi tetap irit itu sudah bertahun-tahun, sedangkan AMD sama Intel pernah membuat tapi gagal dan tidak memuaskan dan tidak everlasting seperti Snapdragon bisa dipakai sampai saat ini bro. Jadi kerjanya itu kalau Intel ya, saya anggap ya, Intel itu kalau kerja NPU aja yang kerja bro. Kalau sudah prosesor kerja, dia dibagi tugas antara efisiensi core sama performance core. Nah, kalau punyanya Snapdragon, NPU-nya ini kerjasama sama CPU. CPU-nya ini hanya ada performance core, tidak ada efisiensi core. Jadi pada waktu kita ngelempar tugas sama NPU itu dibagi-bagi, dipecah-pecah, terus dilempar ke performance core, ke CPU-nya, tinggal dieksekusi. Makanya lebih cepat dan lebih irit, karena pada waktu mecah-mecah itu NPU-nya Snapdragon bisa berjalan di TDP paling rendah dibandingkan Intel sama AMD. Setelah dipecah-pecah, dibagi tugas, terus dilempar ke CPU, CPU tinggal proses, nggak membutuhkan waktu yang lama atau tidak membutuhkan daya yang lebih tinggi. Nah, kayak gitu loh. Jadi intinya di menang pengalaman. Dan lagi juga Snapdragon ini kerjasama sama Microsoft ini sudah 5 atau 6 tahun kalau nggak salah tadi di presentasinya itu. Jadi dia sudah mengkolaborasi untuk software-software terbaru. Jadi pada waktu menjalankan ini itu NPU-nya harus kayak gini, menjalankan software ini NPU-nya harus kayak gini. Jadi sudah klop gitu bro. Salah satu keunggulannya yang paling utama itu ada di sistem power management CPU Snapdragon bro. Jadi dia pembagiannya itu sangat bagus. Pada waktu idle bisa berjalan sampai 4 sekian watt. Pada waktu performance, waktu maksimal kerjanya itu pembagiannya itu sangat bagus. Jadi CPU tidak perlu membutuhkan daya yang lebih tinggi, tapi bisa menjalankan software-software yang berat. Ya menang di pengalaman, kayak kamu buka handphone, ngedit CapCut, buka YouTube, buka TikTok, multitasking itu kan nggak lemot. Lah pengalaman itu diadopsikan ke laptop. Sistem power manajemennya itu diadopsikan ke laptop. Nah, power management intinya bro, jos. Snapdragon X provides an unprecedented power and endurance to this category like never before. Demonstrate. I want it that way. Now I'm gonna switch it up, turn it acoustic, and I can't do just that. Oh, Sunny, very chill. Everybody, sing it together. Tell me why. YouTubers here in Southeast Asia are leading the way. Di sini yang saya jadi pertanyaan itu simpel tuh. Kenapa orang-orang top di dunia itu selalu Vrindavan with all the Gen AI workflows. Coba komen di bawah. Oke bro, itu adalah review dari Southeast Asia Summit dari Snapdragon. Jadi kesimpulannya itu, Snapdragon menunjukkan bahwa banyak aplikasi-aplikasi yang berkelas internasional itu sudah support sama Windows ARM yang ada di Snapdragon laptop. Jadi kayak kemarin itu di forum ini ngomong Premiere nggak support, di forum ini ngomong software audio nggak support. Nah ini ditunjukkan semua software-software kelas internasional itu support semua, mulai Cubase, Premiere, AI Photo, AI DJ, dan lain-lain. Seperti itu. Sama dia mempromosikan bahwa aku adalah laptop satu-satunya dengan ketahanan baterai paling panjang. Ya jelas, karena dia memiliki TDP paling rendah di 4 sekian watt. Itu yang X ya, kalau yang Elite ya mungkin di antara 7 atau sampai 10 watt. Dan dia sudah lama berkecimpung di dalam dunia handphone, yang sudah paham kebutuhan orang itu pengen handphone yang tahan lama. Diadopsikan ke laptop, sistem on chipnya ya dia bisa dibilang paling depan sendiri karena dia yang mengetahui rahasia untuk hemat daya. Nah, ditambah lagi dengan software-software yang bekerja sama dengan Snapdragon, itu dilarikan semuanya ke NPU biar
lebih irit, ya NPU paling irit, nomor 2 CPU, nomor 3 GPU. Terus kalau urutan paling lemot pertama NPU, nomor 2 CPU, nomor 3 GPU, bro. Jadi ya pantas tahan lama. Intinya seperti gitu, bro ya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung hunting di toko-toko kesayangan akan lah, laptop apa aja yang sudah support dengan NPU. Oke, sekarang Mas Rodi, kira-kira apa? Waduh, ditembak-tembak mulu. Gimana Mas Rodi? Gimana Mas? Acaranya sih mantep lah, karena di sini nih kita bereksperience ria dengan Snapdragon. Mau dari CPU-nya, mau dari NPU-nya dikasih tahu semua, kita bisa explore apa aja di sini. Jadi intinya itu dibantah bahwa ini sudah mulai support. Betul, semua tuh udah mulai banyak support, mau dari productivity. Harus sabar dulu. Betul. Seperti pindahan dari Intel ke M1 series punyanya Apple itu kan crash. Betul. Begitu M1 aman, M2, M3, M4 aman. Sama aja dengan Snapdragon ini ya. Butuh waktu dikit aja. Oke bro ya, saya Deddy Rizkan dan Rodi. Salam.